Rignolda? Halo? Halo, Benar Stanley. Sudah Ya, I'm Rignolda standby. sudah hadir? Siap. Bisa dimulai, Mas Stan? Ini tolong suara dari Ner Rignolda belum kedengaran ini, suara dari Ner Oda. Oke, tes mic. Boleh, Benar Stan? Halo, Benar Stanley, boleh? Sudah terdengar sih kalau dari... Oh ya, Benar Stanley bisa dengar? Tes 1 2. Gambar sudah muncul tapi suara belum kedengaran dengan baik, Ner Oda. Ya, tapi Dr. Grace bisa dengar. Jangan di Benar Stanley masalahnya. Bisa. Oh, itu bisa. Benar Stanley, suara di Benar Stanley kayaknya yang ada sedikit trouble. Halo, Benar Stan. Koneksi kali. Silakan. Iya, koneksi. Gimana, Benar Yoli? Silakan Roda langsung. Baik, sambil Benar Stanley lihat koneksinya, saya mulai saja. Terima kasih kepada teman-teman pelaksana, Nerioli, Relawan TIK, teman-teman Kominfo, dan seluruh pihak yang sudah memfasilitasi acara ini. Ini adalah webinar kedua dengan topik yang menurut saya cukup teknis. Sudah banyak diungkap tadi oleh Dr. Grace. Dan saya ingin mengajak seluruh partisipan, saya mau masuk ke analitis sekarang. Saya akan masuk ke analitis, mudah-mudahan kita bisa saling interaktif. Ya. Baik, saya share slide ya. Bisa ya diikuti ya? Ya, oke. Slide sudah kelihatan dengan baik. Suara, suara dan video sudah aman. Oke. Meskipun ini agak serius analitik, saya ingin melengkapi saja atau saya banyak melibatkan pemikiran saya di dalam presentasi pada sore hari ini. Kenapa? Karena ini adalah hari Sabtu dan kalau matahari sudah mau masuk, kita akan masuk malam minggu. Ya, makanya tadi adik-adik mahasiswa, ramenya minta ampun. Saya tahu itu the effect of weekend. Jadi banyak yang berpikir malam minggu, tetapi silakan aja jaga jarak, ciptakan gimana asiknya lah ya. Baik, public health behavior in the new normal. Saya ingin melihat pattern of change and fact, tapi dengan pendekatan analitik. Kenapa saya memberanikan diri ini? Saya coba keluar sedikit dari ketakutan berbicara soal COVID-19. Karena bagi saya, we are the subject, we are the object of pandemic. Ya, kita bisa jadi korban, kita bisa jadi pembawa, kita bisa mentransmisi si COVID ini, dan kita juga adalah stressful community. Dan saya adalah bagian dari itu. Oleh karena itu saya memberanikan diri. Akhirnya saya harus menelusuri soal behavior change. Ya, baik. Saya pergi ke pandangan WHO yang paling terakhir. Ini barusan dirilis 4th of September kemarin ya. WHO dengan sangat berani membuat 5 poin penting dalam merespon situasi pandemi COVID-19. Yang pertama, lockdown are a blunt instrument. Ya, kita semua pasti paham bahwa di awal-awal pandemi ini lockdown adalah sebuah istilah yang banyak dibicarakan. Dan hari kemarin 4 September
ini dikatakan sebagai instrumen yang tumpul. Ya, tumpul dia. Saya katakan aja begitu, saya terjemahkan begitu. Dan WHO baru kemudian membuat sebuah stres, non-communicable diseases, NCDs. Ini adalah faktor risiko, vulnerable groups of people, ya, yang selama ini kita selalu mendengar bahwa ada kelompok orang yang kemudian sangat susceptible terhadap COVID-19. Dan ini dikelompokkan yang beresiko ini yang non-communicable diseases. Artinya mereka-mereka yang sebelumnya vulnerable karena bawaan penyakitnya, ini dia menjadi masalah kalau itu non-communicable diseases. Ya, ini sudah dia tekankan dengan beberapa catatan. Yang berikut adalah, ini menarik menurut saya. WHO merekomendasikan sebuah obat, ya, yang namanya corticosteroid. Saya kira teman-teman medical doctor pasti tahu soal obat ini. Dan itu akan diberikan pada pasien yang betul-betul severely and critically ill. Jadi yang betul-betul sakitnya sudah parah dan kritis, maka bisa dianjurkan penggunaan obat ini. Kemudian dua bagian yang terakhir dalam poin ini, perhatikan yang dua terakhir, COVAX Facility. Jadi belakangan kita berbicara soal vaksin. Dan ini sudah dibuatkan semacam panduannya secara global, dan sudah ada 78 negara ikut serta di dalam skim ini. Ya. Jadi ini 5 poin terakhir kalau kita melihat WHO dalam opening remarks kemarin. Saya tampilkan yang ini. Yang ini adalah COVID-19 Vaccine Global Access. Ini yang sempat bikin heboh juga nih. Katanya bisnis, bla 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 bla. Tetapi yang sebelah kanan ada sebuah panduan, ya. Silakan aja diperiksa, ini sudah disiapin. Dan baru 78 negara menyepakati ini atau masuk dalam skim ini. Diharapkan tentu ya lebih banyak menurut WHO. Tetapi how COVAX Facility works ini sudah ada panduannya. Dan saya kira ini adalah bagian kelima yang sudah distres oleh WHO dalam konteks COVID-19. Nah, ini yang saya bilang saya memberanikan diri. What is new normal? Tadi dari versi Dr. Grace sudah disampaikan, ya. Saya langsung aja new normal. Dalam pandangan saya, new normal adalah a stage of situation. Jadi suatu stage dari situasi. Tentu karena kita bicarakan pandemi COVID-19, berarti ini stage of situation terkait dengan COVID-19. Saya kemudian coba mendefinisikan dia sebagai new order and behavior with new norm. Ya, ini adalah suatu tatanan dan kebiasaan atau lifestyle dengan norma-norma yang baru. Ya, norma-norma yang baru yang diadaptasikan terhadap the dynamic of COVID-19 pandemic dan socio-economic condition. Ini yang juga kemudian harus diadaptasikan terhadap dinamika. Saya sengaja kasih dinamika karena bisa saja new normal ini berkembang dalam konteks dinamika situasi COVID-19 dan socio-ekonomi dari masyarakat kita tentunya. Ini yang kemudian saya katakan tadi, saya coba memberanikan diri untuk menampilkan definisi seperti ini. Yang berikut, ini saya kembali tampilkan karena sudah sangat sering ditampilkan. Saya akan tampilkan karena saya tadi sudah coba memberanikan diri dalam analisa saya terkait dengan what is the definition of new normal. Ini adalah COVID-19 standard precautions. Ya, jadi ini adalah standar pencegahan COVID-19. Semua kita tahu ada 7 faktor ini yang paling besar lah, yang paling sering kita diedukasi. Clean your hand often with soap, bla bla bla, hand sanitizer. Ya, begitu.
tentu ini menjadi masalah ya bagi orang yang tidak suka cuci tangan ya, bagi yang biasa cuci tangan juga nggak masalah, dan saya kira ini tidak berat-berat amat. Cuman kalau saya perhatikan banyak fasilitas cuci tangan yang sudah tersedia di banyak titik, sekarang sudah makin sedikit orang pergi. Bahkan ada yang memang cuma tempatnya ada, airnya nggak ada, sabunnya kering dan lain-lain. Yang berikut adalah avoid touching your eyes, nose, mouth dengan tangan yang kotor. Tentu ini ada orang yang memang punya kebiasaan ya, tangannya main ke sana kemari ini. Jadi ini pengendalian tangan juga nih. Kemudian bagaimana avoid close contact, putting distance between yourself other people. Nah, ini juga dalam kondisi yang kita lihat sekarang ini adalah persoalan, termasuk juga culture kita ya. Saya banyak diundang belakangan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang banyak orang yang dalam kultur kita kalau nggak datang nanti dibilang sombong dan lain-lain, bla bla. Juga ada pertarungan cultural value di level ini. Tetapi tentu di era sekarang kita penting sekali untuk kita mengambil sikap. Tetapi bagi sejumlah orang ini menjadi masalah, dan kalau apalagi di era, saya khawatir sekarang di era kita menuju pilkada ini, ada begitu banyak rombongan-rombongan besar bersama-sama tadi, padahal itu adalah bagian dari tindakan yang beresiko. Dan seterusnya sudah disampaikan tadi. Paling tidak ini adalah COVID-19 standard precaution yang harus kita adaptasikan. Yang berikut, ini adalah contoh normal protokol. Saya harus tampilkan kembali ini, karena kemarin sudah ada pelonggaran atau sudah diberi kelonggaran untuk bisa mulai bekerja, terutama di sektor-sektor tertentu. Maka protokolnya harus seperti ini. Kira-kira ini protokol yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah ya. Saat perjalanan ke tempat kerja, kalau pakai fasilitas umum harus seperti apa. Ya memang harus jauh-jauhan ya, seperti pada gambar sebelah kiri. Kemudian kalau sudah ada di tempat kerja, kita harus seperti ini. Kemudian yang biasa saling berdekatan, berjabat tangan, dan lain-lain, ini tidak dianjurkan sama sekali. Harus ditinggalkan kebiasaan itu. Saat tiba di rumah, kemudian kita harus mandi, dan seterusnya, dan seterusnya. Paling tidak saya harus tunjukkan bahwa ini adalah protokol dalam new normal. Artinya, ini adalah bisa jadi sesuatu yang baru bagi banyak orang ya. Tetapi mungkin bagi sedikit orang ini adalah sesuatu yang biasa atau yang mudah untuk diadopsi. Nah, sekarang tadi ada satu teori yang sempat ditampilkan dalam yang memang sangat top dalam dunia kesehatan. Saya sekarang mau sedikit melakukan pendalaman yang ini yang saya bilang tadi, kita bisa diskusikan bersama. Saya bisa dikritik, kita bisa saling kritik. Tetapi nanti saya akan tunjukkan fakta terakhir yang juga ada grafiknya tadi ditampilkan oleh Dr. Grace. Ada dua teori secara umum yang bisa kita bahagi terkait dengan perubahan perilaku. Sekali lagi catatannya adalah merubah perilaku adalah bukan hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah. Banyak orang tua itu kewalahan ngurusin anak dan selalu dia bilang kelakuan sudah bisa merubah ini. Begitu. Dan kadang life is a change of behavior yang harapannya adalah semakin dewasa semakin lebih baik. Oke, yang pertama adalah teori individual behavior dan behavior change. Salah satunya adalah yang ditampilkan oleh Dr. Grace tadi, the health belief model. Tetapi ada teori lain, teori of planet behavior, teori reasoned action, dan states of change. Ya, saya akan kemudian sebentar tunjukkan itu. Tetapi ketiga teori ini yang datang dari kajian-kajian perubahan perilaku itu berada di level individu, ya, berada di level individu. Kalau kita perhatikan tadi ada beberapa protokoler yang gambarnya saya tunjukkan, itu banyak memang mengatur pada level individu atau menuntut perubahan perilaku pada level individu. Dan tiga teori inilah yang kemudian cukup major, cukup utama di
dipelajari. Dan bagi mahasiswa KKT, meskipun KKT mungkin sudah berada di penghujung periode, boleh membaca ketiga dan dua tambahan teori ini. Saya kira ini menarik, karena ini bisa menjawab persoalan-persoalan kalian di lapangan. Yang berikut adalah teori yang disandarkan atau berada pada level social dan technological theories, ya, terkait dengan perubahan perilaku. Yang pertama adalah teori social practice dan diffusion innovation theory. Di bagian bawah dari slide saya ini, saya kemudian mengumpulkan seluruh variabel yang dipakai pada seluruh teori dan model yang mengkaji soal perubahan perilaku pada manusia, ya. Dan ada sekian variabel. Yang pertama adalah threat. Ada ancaman, fear, itu kekhawatiran. Respon, efficacy, self-efficacy. Ini adalah soal potensi, ya. Potensi pada individu terkait dengan apa yang dia hadapi. Ada barrier, sesuatu yang membatasi bagi dirinya. Kemudian benefit, diuntungkan atau keuntungan yang dia dapat dari respon yang akan dia buat. Ada attitude, ada orang memang sudah sulit sekali untuk berubah, ya. Memang orang Manado bilang kepala batu. Biar so bilang, tetap dia bilang dia paling betul. Dan lain-lain. Intention, niat. Ya, niat. Kemudian cues to action, ini adalah trigger. Ini adalah tadi sudah disinggung di salah satu gambar sebelumnya di presentasi Dr. Grace tentang trigger. Ada faktor internal dan eksternal yang menentukan keputusan untuk hidup sehat. Dan reactance. Jadi kira-kira ini adalah pandangan-pandangan yang menjelaskan tentang bagaimana perilaku bisa berubah. Oke, saya lanjut. Ini yang tadi ditampilkan Dr. Grace. Saya meminjam satu summary yang dibuat oleh Nisbet and Geek. Ya, saya bacakan the health belief model. In order to behavior to change, dalam upaya untuk berperilaku terhadap perubahan atau merubah suatu perilaku, people harus memiliki perasaan secara personal itu bahwa dia itu adalah vulnerable, ya, untuk berperilaku sehat, ya. Behaviornya yang di sebelah kanan adalah sehat. Dia harus merasakan secara personal bahwa dia itu adalah susceptible. Kalau dalam konteks COVID-19, saya pribadi merasa saya susceptible, ya. Saya masih tetap bekerja, saya masih melakukan social interaction dan lain-lain, termasuk keluarga-keluarga saya dan teman-teman saya. Yang berikut adalah view the possible consequence as severe. Jadi memang dia harus melihat bahwa ada kemungkinan konsekuensi yang parah dari persoalan yang dihadapi terkait COVID-19. And see the taking action is likely to either prevent or reduce the risk as acceptable cause with few barriers. Jadi keputusan untuk bersikap juga harus dilihat dari konteks kesiapan yang bersangkutan, ya, affordable atau tidak. Karena ini adalah persoalan cost juga, ya. Ada orang ingin hidup sehat, tetapi kemudian selalu tertahan oleh karena ketidakmampuan dan lain-lain. Kemudian seseorang itu harus punya feel competent. Ini yang disebut self-efficacy. Ini harus dimiliki oleh kita. Paling tidak, ini adalah model yang dipercaya atau yang merupakan sebuah hasil studi menerangkan bagaimana behavior, perilaku untuk hidup sehat atau terhindar dari suatu penyakit atau ancaman itu melalui sebuah proses seperti ini pada pribadi setiap orang. Saya tunjukkan yang berikut. Ini adalah model yang lain, ya. Change to change, ya, trans-theoretical. Ini namanya trans-theoretical model atau states. Ini ada 6 states of change. Nah, coba perhatikan di sini bahwa stages of change itu adalah progresif, ya, progresif. Dia harus lebih maju dan lebih maju dan lebih maju. Bahkan dia tidak boleh stuck pada suatu kondisi.
Ya, dia harus bisa dirawat. Nah, sekarang di banyak level kita melihat bahwa ada orang yang sudah ada pada level contemplation, aware, dia sudah aware ya terhadap masalah sehingga akhirnya ya sudah working at home juga oke, dia mulai happy, bla bla bla. Tetapi kemudian dia bisa balik kemudian pada atau dia tidak maju-maju menjadi seorang pribadi yang melakukan action. Tidak, justru dia tetap berada di levelnya. Nah, saya khawatir sekarang ini situasi kita itu ada di banyak level ini. Masih banyak orang yang tidak aware, masih ada banyak juga orang yang sudah aware tapi tidak bertindak, tetapi kemudian ada yang mau bertindak tetapi tidak tahu mau bertindak apa. Ada yang sudah melewati semua proses, dia sudah merubah perilaku sebentar, tetapi tidak berhasil merawat perilakunya. Ya, dia tidak berhasil merawat perilakunya. Yang sebelumnya dia menggunakan protokol yang sudah disampaikan, tadi ada beberapa gambar ditunjukkan, tapi kemudian dia balik pada situasi atau pada tindakan-tindakan yang justru tidak ideal atau tidak sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 yang menuntut dia untuk adaptif. Nah, mari kita lihat berikut adalah fakta. Tadi ada gambar yang disampaikan oleh Dr. Grace, saya memilih satu aja. Per 4 September, saya ingin mengembangkan sebuah analisis. Kalau gambar garis yang hijau dalam grafik ini yang berwarna agak gelap nih, ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, oleh 4 September. Kalau kita perhatikan ini, nampak betul bahwa grafik kita terus naik loh. Ya, dengan rate seperti ini sampai tanggal 4 September. Kemudian yang kuning ini adalah jumlah kasus per hari. Seperti ini situasinya. Apa yang bisa saya katakan? Bahwa kalau grafiknya seperti ini dengan asumsi bahwa memang ini adalah data yang betul-betul valid, proporsional, dan seterusnya, maka kemudian bisa saya katakan bahwa perubahan perilaku yang telah dilakukan dengan berbagai intervensi itu tidak cukup untuk mempengaruhi peningkatan penyebaran COVID-19 ini untuk konteks Indonesia. Kenapa? Karena grafiknya seperti ini sampai hari ini. Jadi sekali lagi intervensi yang sudah dibuat, PSBB, new normal, adaptasi kebiasaan baru, dengan segala edukasi yang dibuat, belum cukup. Jadi buat adik-adik mahasiswa, kalian yang hampir 4.000 yang sedang melakukan kegiatan hari ini, upaya yang kalian lakukan pun bisa nampak secara nasional itu bisa tidak signifikan. Ya, artinya kalau kita percaya bahwa perubahan perilaku adalah bagian dari sesuatu yang harus terjadi dalam merespon COVID-19, lebih khusus tentu penyebarannya, maka kemudian kita bisa lihat lewat fakta ini, saya pakai statistik saja ya, bahwa intervensi itu belum signifikan membuat pengaruh terhadap penyebaran COVID-19 lebih khusus di Indonesia. Ada masalah apa? Nah, ini yang harus kita analisis lebih jauh. Tentu kalau kita balik pada beberapa teori tadi, sekali lagi intervensi itu harus kita lakukan ternyata secara terintegrasi, kontinu, adaptif, dan betul-betul dilakukan secara bersama. Nggak bisa tadi ada seperti yang disampaikan oleh Dr. Grace, ada zona-zona dan lain-lain. Model transmisi dari COVID-19 ini, kalau kita membatasi zona dalam gambar yang sangat absurd, artinya sangat-sangat tidak jelas batasannya, hanya administratif, maka transmisi atau orang yang dinamis ini bisa kemudian memang membuat zona-zona tadi berubah-berubah warna. Artinya perubahan pada perilaku ini harus betul-betul tertanam dengan baik dan harus termaintain, terpelihara. Dan itu harus dilakukan secara terintegrasi
yang kalau dalam bahasa WHO begini dia mengatakan, pada level nasional, upaya pencegahan COVID-19 itu dia konsepkan dengan national unity. Kalau pada skala global, karena ini juga ditentukan atau dipengaruhi oleh situasi global, maka secara global ini harus dibangun solidaritas bersama. Saya kira itu Stan yang bisa ini, dan saya harap ini bisa dikritisi oleh partisipan, oleh kita semua terkait dengan topik yang dibahas. Saya kembalikan ke Stan. Oke, terima kasih Dr. Grace dan Ner Oda yang sudah membawakan materi. Kita beri kesempatan pertanyaan dari peserta, dipersilakan. Ya, ini kita masih punya waktu. Jika Anda ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau langsung ditulis di chat. Dan jangan lupa untuk absen ya. Untuk absen sudah kami kirimkan linknya di chat ya. Jadi silakan untuk mengambil absen, mengisi beberapa pertanyaan yang ada di situ. Ya, absen ini akan dibuka sampai jam 8 malam. Ya, absen akan dibuka sampai jam 8 malam. Oke, kami beri kesempatan yang ingin bertanya, silakan. Ini sudah ada 2 orang yang raise hand. Yang pertama Yohanes Sulu dan bersiap Yosua Julio. Jadi silakan untuk Yohanes Sulu, saya sudah meng-unmute Anda. Yohanes Sulu, dipersilakan Yohanes Sulu. Silakan Yohanes Sulu yang ingin bertanya, silakan. Yohanes Sulu, silakan di-unmute. Kalau tidak ada, Yosua Holio, ada Yosua Holio? Yosua Holio ada? Yang ingin bertanya? Rivenly France, ada Rivenly France? Ada Bener, ada. Iya, silakan Rivenly. Bener. Ya, silakan Rivenly. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore. Nama saya Rivenly France dari Posko 12 Minsel. Saya ingin bertanya tentang bagaimana meyakinkan orang tentang pentingnya protokol kesehatan di era new normal ini. Terlebih khusus orang-orang yang memiliki keterbatasan berpikir atau orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Karena realita yang saya lihat di lapangan, seperti di pasar, di terminal, di kerumunan orang, dan di lain-lain masih banyak orang-orang gangguan jiwa yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Jadi, bagaimana cara meyakinkan atau pendekatan kepada mereka agar memenuhi protokol kesehatan? Karena jika mereka tidak memenuhi syarat protokol kesehatan, nantinya akan meresahkan masyarakat di sekitar mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Rivenly untuk pertanyaan. Silakan monitor Dr. Grace menjawab pertanyaan dari Rivenly. Bagaimana menerapkan protokol kesehatan untuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator Ner Stanley. Juga buat pertanyaannya dari Rivenly France, Posko Minsel. Sebenarnya ada 2 hal sebenarnya kalau saya lihat yang Anda tanyakan. Anda menyebutkan penerapan protokol kesehatan bagi mereka yang ada gangguan jiwa. Tapi Anda menyebutkan juga mereka yang berkumpul di pasar, yang berkumpul di tempat-tempat umum. Menurut saya pertama saya mau luruskan dulu. Jadi kita tahu bersama memang orang yang memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa itu jumlahnya semakin banyak.
tetapi tidak akan sebanyak untuk sampai bisa berkumpul di tempat umum. Berkumpul yang Anda sebutkan kan tadi berkumpul. Kalau kelihatannya ada di tempat ramai, artinya beberapa orang di antaranya. Tapi yang Anda sebutkan tadi berkumpul, jadi saya sempat senyum-senyum. Jangan-jangan Anda maksudkan semua orang yang di pasar atau yang berkerumun itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Walaupun memang tidak semua orang yang dengan gangguan mental itu harus didiagnosis. Oke, saya mau dulu. Bagi yang memiliki gangguan mental berat, artinya mereka yang harus menerima pengobatan dan terapi, itu memang kita tidak bisa mengharapkan mereka menerapkan protokol kesehatan, sama halnya dengan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Jadi ini hal yang berbeda. Dan untuk mereka yang memiliki gangguan jiwa dan gangguan mental yang berat, memang jika tidak memungkinkan untuk mengurus diri sendiri, sehingga memang sekarang memang dianjurkan untuk institutionalized, artinya mereka harus dirawat di satu institusi kesehatan. Tapi ini hal yang menarik juga mungkin boleh saya sampaikan, jadi saya terpikir bahwa memang jangan salah bahwa memang dengan keadaan pandemik ini tingkat stres itu sangat meningkat. Walaupun bukan berarti harus masuk rumah sakit, tapi tingkat depresi itu secara statistik, jadi kenyataan itu menunjukkan bahwa tingkat depresi itu sangat meningkat di era pandemi ini. Nah, itu hal pertama yang saya mau jawab. Hal berikutnya yang mungkin implisit disebutkan bahwa memang tidak mudah untuk mengedukasi orang mengenai protokol kesehatan ini. Terlebih mereka yang belum punya kesadaran yang cukup. Sehingga tadi baik saya maupun Ner Oda menyebutkan bahwa behavior change itu memang butuh waktu dan harus sistematis. Tidak semudah kita membuat orang tertarik di satu film. Kalau ada film baru, walaupun sekarang orang sudah ke bioskop, tapi kalau ada film baru mungkin dengan mudah, relatif lebih mudah untuk menarik orang masuk nonton bioskop untuk film tertentu, daripada membuat orang yang dulunya tidak biasa cuci tangan sekarang harus selalu cuci tangan. Membuat orang yang merasa tidak nyaman menggunakan masker di tempat umum sekarang harus menggunakan masker. Membuat orang yang tidak terbiasa untuk menjaga jarak sekarang baku dapa sunemboli jabat tangan, apalagi cipika-cipiki. Itu yang memang sangat sulit. Dan itu dulu yang harus kita tanamkan sebagai edukator. Anda sebagai pemberi edukasi dan yang memberikan contoh harus ingat bahwa harus tahu dan paham bahwa pertama, kita memang memerlukan perubahan perilaku. Kedua, perubahan perilaku itu tidak mudah. Karena memang harus ada tahap-tahapan. Sehingga banyak ahli-ahli sebelumnya sudah mengemukakan model-model mengenai perubahan perilaku tersebut. Tadi sudah disebutkan ada banyak model. Karena memang perubahan perilaku itu sudah disadari sejak lama tidak mudah. Namun hal yang bisa kita tarik dari berbagai teori dan juga pengalaman kita bahwa kalau kita punya kesadaran, kita akan relatif lebih mudah untuk mengikuti peraturan. Nah, kesadaran itu didapatkan kalau kita punya pengetahuan mengenai hal tersebut. Kalau orang dipaksa mencuci tangan, selalu mencuci tangan, tapi tidak tahu apa kepentingan cuci tangan. Untuk orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan. Saya ingat waktu di awal pembekalan ada beberapa slide yang saya tunjukkan yang berkaitan dengan kenapa perlu cuci tangan dengan sabun. Dr. Jane saya rasa juga sudah menunjukkan slide itu bagaimana molekul sabun itu bisa memecah molekul lemak yang ada di lapisan dinding sel mikroorganisme. Mungkin bagi yang berpengetahuan seperti Anda semua itu akan lebih mudah untuk menerima. Tetapi kalau Anda menerangkan seperti itu kepada orang awam mungkin tidak akan diterima. Namun
ada jalan juga tadi dalam health belief model, ada yang namanya cues to action. Kesakitan atau kematian teman dekat, keluarga dekat, ataupun orang yang dia kenal, orang yang diidolakan, itu bisa membuat dia itu jadi trigger untuk mengetahui mengapa orang itu bisa meninggal karena COVID-19. Mengapa orang itu bisa kena COVID-19. Sehingga disitulah bisa jadi jalan masuk untuk Anda semua memberikan edukasi. Jadi kalau saya boleh kembali ke, bukan boleh kembali, kalau boleh saya menggunakan teori mengenai health planning, bahwa merencanakan sesuatu harus dimulai dengan analisis situasi. Demikian halnya juga dengan merencanakan, mengedukasi masyarakat harus dimulai dengan mengenali masyarakat tersebut. Analisis keadaan masyarakat tersebut, seperti apa masyarakat itu. Kalau Anda bisa menganalisis dengan baik, kemungkinan Anda bisa melihat pintu-pintu di mana Anda boleh masuk. Semoga dan biasanya dengan pintu-pintu atau channel-channel yang tepat, edukasi atau materi yang diberikan itu bisa lebih efektif. Saya rasa itu yang bisa saya tanggapi. Mudah-mudahan berkenan, dan ingat bahwa walaupun kita stres, jangan terlalu stres. Ada banyak channel untuk menyalurkan stres kita. Terima kasih, moderator. Iya, oke. Terima kasih, Dr. Grace. Kita sekarang ke Mner Oda. Halo, Mner. Halo, Mner Oda. Untuk jawaban dari pertanyaan tadi, pertanyaan dari Riven Lee. Aduh, Silakan, Mner Oda. sudah lengkap sekali disampaikan Dr. Grace tadi. Saya yakin si Riven Lee ini bertanya untuk sesuatu yang dia tahu sendiri bahwa jawaban nggak akan pergi ke situ. Ya toh, kalau Riven Lee naik pesawat, dalam persiapan pesawat itu take off, maka akan ada instruksi diberikan. Apabila oksigen dalam ruang kabin ini mengalami penurunan, maka oksigen mask akan jatuh. Dan kepada orang tua untuk memasang lebih dulu, bukan anak-anak lebih dulu. Ya sama dengan Fenli ada tanya tadi. Jadi bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan mental mau diurus? Ya saya kira itu ada sesuatu urusan tersendiri lah yang sudah diatur sebenarnya terkait dengan mereka. Justru yang banyak dipertanyakan, Fenli, yang you tidak bertanya tadi terkait yang gangguan jiwa adalah, mestinya kan jauh lebih jujur lah. Kalau itu kan memang sulit dijawab, Fenli, kecuali ya tadi Dr. Grace sudah bilang, ada tempatnya tersendiri bagi mereka dan ada tata cara penanganannya oleh profesional. Nah, Fenli tidak bertanya begini justru. Kenapa orang yang dengan gangguan jiwa nggak pakai masker, tetapi masih jalan-jalan sampai sekarang? Itu kok lebih jujur. Nah, ya toh yang banyak didiskusikan di masyarakat justru hal tersebut. That is the mystery of COVID-19. Dari awal saya adalah pribadi yang berpandangan ada kegagalan ilmu pengetahuan di dalam memahami pandemi COVID-19. Kegagalan yang saya maksud jangan disalah terjemahkan. Bahwa virology adalah ilmu pengetahuan yang sempat kita tinggalkan karena dianggap tidak terlalu berguna. Itu yang saya maksud kegagalan. Akibatnya apa? Virus seperti yang sekarang menimbulkan persoalan besar di dunia ini, itu karena dianggap sebelumnya adalah sesuatu yang akhirnya, ya kita tahu sekarang, laboratorium yang harus kita sediakan itu ternyata juga terbatas. Kenapa? Karena memang ya kita tidak punya kesiapan sebelumnya. Akhirnya kita mendapat kendala soal itu. Virus sendiri berkembang justru di dunia militeri dalam konteks biologi, tetapi di kita sendiri, termasuk di perguruan tinggi, pengetahuan tentang virus, apalagi yang seperti ini, itu justru menurut saya agak tertinggal. Akibatnya apa? Kemudian kita termasuk, Indonesia termasuk yang merespon COVID-19 ini ya
kita masih membutuhkan banyak fasilitas dukungan, termasuk dana yang cukup besar ya untuk merespon dia secara lebih lebih detail. Tetapi secara global juga sebenarnya situasinya sama. Ya kan, banyak orang kemudian secara ilmu pengetahuan meninggalkan. Saya tergabung di dalam grup yang kami saling share soal riset COVID-19, dan saya melihat betapa banyak riset itu masih amat sangat mendasar, ya, amat sangat mendasar. Artinya memang kita memiliki ketertinggalan. Tetapi saya tetap meyakini pertama adalah precautionary principle adalah sesuatu yang harus dipegang oleh kita semua menghadapi situasi yang uncertainty. Ya, kalau situasinya tidak pasti, maka kita harus mengedepankan precautionary principle, prinsip kehati-hatian. Ya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan aja menjangkaunya masih terus berkembang. Ya, baik di level medis maupun di level virus itu sendiri. Oleh karena itu, saya kira precautionary principle dalam yang disandarkan menjadi banyak protokol dan lain-lain, saya kira itu basic principle-nya adalah precautionary principle. Nah, membangun kesadaran memang banyak faktor, bahkan ada banyak asumsi yang dalam banyak model dikatakan itu melemahkan model tersebut. Ya, contoh faktor trigger. Faktor trigger itu atau yang mendorong orang untuk berubah itu bisa ada di suatu tempat atau bisa lain di tempat lain. Nah, bisa tidak ada juga di tempat lain. Oleh karena itu, tetap menghadapi pandemi ini memang butuh satu keputusan bersama, sikap bersama, sehingga kita bisa mendorong adanya upaya bersama yang lebih terintegrasi. Selebihnya, apabila ini sudah sangat beresiko nanti, melihat grafik yang ada, maka yang harus diletakkan itu adalah new norm. Norma itu bisa yang tidak ada konsekuensi, bisa yang berkonsekuensi. Kalau sudah keterlaluan, maka saya sepakat juga ada operasi yang nggak pakai masker harus ditindak. Karena dia bisa menimbulkan resiko dan tidak mau mendengar. Jadi sesuatu sebenarnya yang paling bagus adalah kesadaran yang muncul secara voluntary. Nah, itu yang kita harapkan, karena itu dipercaya juga dalam banyak teori itu lebih termaintain lah, lebih terjaga. Tetapi kalau tidak karena faktor resiko, bisa ada pemaksaan dilakukan. Dan saya kira di beberapa negara dipaksa tuh untuk kemudian kita bisa lebih mengendalikan. Saya sepakat sekali kalau memang situasi sudah tak terkendali, penegakan hukum, norma-norma hukum itu harus dibuat pada level penegakan. Ya, misalnya saya dalam webinar kemarin masih menampilkan pergerakan dinamika saya dalam bentuk peta. Saya masih mengantar istri saya pergi belanja di Freshmart. Sorry saya sebutkan itu ya. Tetapi di tempat-tempat seperti ini saya lihat bahwa tingkat risikonya tinggi sekali. Tingkat risikonya tinggi sekali. Oleh karena itu saya lebih banyak memilih ada di luar atau meminta untuk percepat proses. Yang tidak perlu, enggak usah. Nah, ini ke depan kalau seandainya memang sudah ada aturan dibuat dilanggar, menurut saya harus ada punishment, termasuk dilarang masuk. Saya kira seperti itu, Nersten dan Fenli, ini adalah tantangan kita bekerja dengan human. Kita tidak bekerja dengan non-human ya, yang makhluk tidak hidup. Kalau makhluk hidup, dia akan berdinamika. Saya kira itu responnya, Nersten Lee. Iya, oke. Iya, terima kasih Ner Oda. Kita sudah sampai pada penghujung acara ini. Kita akan mendengarkan sepatah kata dua dari Bapak Sekjen Relawan TIK Indonesia, Bang Said. Gimana Bang Said, sudah hadir? Monitor Bang Said. Salah. Pak Doktor ya. Ini baru saja doktor ilmu komputer nih Bang Said nih. Bang Said gimana, udah hadir Bang Said? Hadir. Aduh, gimana Bang? Waduh, selamat Bang ya, udah dokter nih. Kita terima kasih. Kabar gembira banget nih Bang Said. Bang Said tolong dong dikasih sepatah kata dua nih buat teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini saya tadi juga dihubungi Bang Yauli, lagi on the way.
Terima kasih dari tim Manado yang sudah tim Musrat ya, sudah sesi kedua membuat acara ini. Kemudian dari pembicara-pembicara Ibu Grace, Bapak Rikenolda yang banyak sekali membahas tentang society terkait dengan e-health di masyarakat dari sisi pandangan kesehatan. Ini sangat bermanfaat karena zaman COVID seperti ini banyak sekali yang pandangan-pandangan yang berbeda dan lain-lain ini sudah dicerahkan dengan pakar-pakarnya langsung dari kesehatan, kemudian dari ahli-ahlinya. Saya kira teman-teman yang hadir pada hari ini sangat bersyukur karena kita bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan dari kegiatan ini kami merasa sosialisasi yang dilakukan dengan jumlah peserta yang di Zoom ini 748, belum lagi di Zoom sebelahnya, ini bisa disampaikan kepada yang tidak hadir atau yang belum hadir yang ada di sini, supaya apa-apa saja ilmu yang diperoleh pada pertemuan sore hari ini bisa juga didapatkan untuk teman-teman saudara kita yang ada di luar. Karena perkembangan kesehatan dan lain-lain, isu penting yang ada di dunia ini sampai pada kadang ada, mohon maaf, saya kadang terpikir ini suatu bisnis yang besar sepertinya dari luar untuk menjual vaksinnya. Karena kalau dalam ilmu komputer kan, yang mahal itu bukan virusnya yang disebarkan, tapi adalah vaksinnya. Saya tidak tahu apakah logik itu juga sama dengan logik yang ada di kesehatan. Mohon maaf, tapi begitulah bisnis yang dibangun dalam computer science. Jarang sih ada yang menimbulkan sesuatu dia khusus untuk membangun penyakitnya atau tapi dia membuatkan vaksinnya di ujung, karena inilah adalah model bisnisnya. Rule bisnisnya sudah seperti itu, tapi mudah-mudahan ini tidak, tapi mohon maaf, ini hanya sisi insight thinking dari kekritisan kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Begitu Bang Stanley, terima kasih. Saya Iya, makasih juga Bang. udah hadir di sini. Mungkin kita say hello to Ketum. Mungkin ada yang Iya, ada Bang Fajar Iridianto juga sebagai Ketua Umum Relawan TIK Indonesia. Halo Bang. Ayo dong, kasih sepatah kata dua nih buat teman-teman mahasiswa. Ini juga ada banyak teman-teman Relawan TIK Indonesia yang hadir kayaknya ya, dari seluruh pelosok negeri. Saya sampaikan salam relawan, terima kasih. Mari kita dengarkan dulu Bang Fajar Iridianto gitu untuk ngomong nih. Bang Fajar, silakan. Monggo Om Eri, Monggo Om Eri. Sepatah kata dua dong. Ayo. Oh, di mute ya? Admin tolong untuk unmute ya. Unmute yang akun Fajar Iridianto gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Wah, di sini tempatnya para manajer berkumpul, tempatnya para pakar berkumpul. Dan selamat datang teman-teman KKT 124 nih. Nggak terasa udah angka 124. Kalau nggak salah dulu pas waktu kami ada di Manado, itu di KKT berapa ya? Masih 111-an. 111. 111 Bang, 111. Itu juga banyak Bang, 2000-an ya, kalau nggak salah ya. Satu tempat olahraga, saya ingat itu. Nah, dan sekarang sudah sampai ke angka 124. Berarti Unsrat mencetak banyak pandu-pandu digital ini, banyak pandu-pandu. Harusnya Unsrat sudah paling banyak punya relawan TIK ini di Indonesia. Terima kasih Menir Yoli dan menir-menir yang lain. Kami bangga dan memang andalan kami adalah Unsrat nih untuk kegiatan seperti ini. Terima kasih dan adik-adik tercinta yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Saya lihat satu-satu tadi tuh. Nah,
masa pandemi ini tidak membuat kita untuk berhenti dalam mensiarkan teknologi. Apalagi kita adik-adik semua ini adalah kelompok intelektual yang memang punya tugas khusus, tidak hanya belajar. Nah, inilah saatnya berbagi untuk kita bisa membagi ilmu kita. Ilmu-ilmu yang tadi disampaikan dulu juga pernah kita buatkan di KKT sebelumnya adalah buku saku untuk penanggulangan COVID di desa. Nah, yang itu yang ayo kita sebarkan. Apa yang tadi disampaikan para senior, para pakar untuk disampaikan ke masyarakat. Bahwa satu yang wajib tersampaikan adalah motivasi untuk siap dalam menghadapi pandemi. Untuk berdamai dengan pandemi. Yang pasti, kehidupan pasca pandemi ini adalah kehidupan yang harusnya lebih dahsyat dan lebih siap. Karena di masa penggodokan, masa pandemi ini masa kita belajar. Tadi para pakar sudah menyampaikan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita menyikapi kondisi, kesehatan, protokol, sampai ke teknologi yang harus disampaikan ke masyarakat. Nah, inilah perpanjangan tangan pemerintah. Justru pemerintah Republik Indonesia menitipkan ini kepada adik-adik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menyampaikan hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi. Tetap sehat, salam keluarga juga, dan sukses untuk kalian. Salam KKT 124. Terima kasih. Selamat sore. Silakan, Mr. Lee. Ya, makasih Bang. Oke, terima kasih untuk kami sampaikan untuk Bang Said, Pak Sekjen, juga Pak Ketum yang sudah hadir. Ya, kami juga sampaikan terima kasih untuk teman-teman relawan TIK Indonesia yang juga sudah turut ambil bagian dalam 2 sesi ini. Juga dari teman-teman Cyber Kreasi, ya, dan kawan-kawan dari Kementerian Kominfo, sehingga kegiatan ini selama 2 hari hingga pada akhir hari ini bisa berjalan dengan baik. Gimana? Saya serahkan kembali ke admin. Apa ada yang ingin disampaikan? Oh ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, ya, mengisi daftar hadir. Juga jangan lupa untuk follow akun Relawan TIK Indonesia di Instagram. Silakan untuk admin, untuk ada beberapa penyampaian, silakan. Silakan di close, Pak Moderator. Sudah aman. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, salam sehat. Jangan lupa registrasi, adik-adik, registrasi, post-test dan pretest dikerjakan.